yang meriah untuk mereka semuanya di panggung Skandal 3 Video Jadi Series. Dan terima kasih untuk waktunya, sama-sama kita ketemu di awal tahun ini. Thank you banget buat waktunya untuk rekan-rekan media juga. Tentunya ini sebuah, kayaknya awal tahun langsung dikasih sebuah gong besar ya dari Video Jadi Series. Langsung ini kuncian kayaknya tuh season 3 dari Skandal 3, tentunya the final and sexiest. Mas Awe, ini udah kayaknya kelangsungan nih sebagai season terakhir, sebagai tentunya penutupnya megah harusnya sebagai dari skala 1, 2, dan 3. Nah, pada saat akhirnya memutuskan di tahun 2025 ini untuk rilis Skandal 3, apa nih satu tantangan yang paling besar untuk membuat season ketiga ini sebagai penutup yang benar-benar tutupannya megah? Nah, gimana Sawe? Oke, selamat sore teman-teman media dan tamu undangan semua. Untuk Skandal 3 ini sebagai penutupan di Skandal, untuk menjadi opening di awal tahun untuk line up video. Double job ya? Double job, jadinya agak sedikit berat. Tapi kita percaya Skandal 3 ini akan menjadi permulaan atau pembukaan dari series video yang cukup ngegong gitu. Karena kalau kita bicara proses kreatif yang telah kita lalui cukup panjang. Persiapan untuk Skandal 3 ini kita mulai sejak Skandal 2 ini berakhir. Oke. Skandal 2 selesai, kita langsung memikirkan apa nih kira-kira gitu. Cukup fun juga karena bersama dengan Bu Sonya dan tim Sky kita berkolaborasi cukup baik. Banyak banget riset-riset yang sudah kita jalani. Karena seperti yang kita tahu di Skandal 3 ini kita mengangkat sebuah topik yang agak sensitif. Sehingga riset kita tuh benar-benar harus dalam gitu. Iya, baru mulai aja ini kita siang-siang udah mendengar desahan-desahan. Betul. Dan sebuah adegan yang more skin dan fabric. Betul. Prosesnya cukup panjang, fun, sehingga akhirnya muncullah si Skandal 3 ini. Banyak pelajaran yang kita tangkap dari Skandal season 1 dan season 2, sehingga di season 3 ini adalah menjadi skandal pelengkap dari semua yang bisa kita nonton nanti. Dan Diru bisa nonton di rumah. Benar. Ada nggak sih formula khusus yang memang disiapkan untuk membuat Skandal 3 ini sebagai tentunya tadi kan penutup dari semua season Skandal dan juga sebagai pembuka yang ngegong banget buat Video Jadi Series tahun 2025? Betul. Hasil riset yang kita dapat dari season 1 dan season 2, kita di season 3 ini mencoba untuk menampilkan karakter yang lebih realistik. Realistik ya. Realistik. Problem yang lebih realistik. Kalau boleh kasih bocor sedikit, Bu Sonya sempat melakukan riset hingga ke Amsterdam. Wow. Untuk mendapatkan seorang karakter Nadia ketika menjadi seorang prostitusi ini seperti apa harus menanggapinya, itu risetnya sampai ke sana. Dan itu menjadi sebuah informasi penting untuk kita dalam menciptakan karakter Nadia. Dan kalau gini, kalau kebayang bahwa sampai untuk mendapatkan seorang yang tenggelam dalam dunia prostitusi tersebut sampai ke Amsterdam, ke Red Light District ya? Ada sempat curhat-curhat, ada orang-orang interview mungkin dengan para pelaku di sana? Nah, itu tergambar dari semua pemeran pendukung di Skandal 3 ini. Jadi benar-benar melewati gak ngarang-ngarang ya? Ada based on true story. Lebih relate aja. Kemudian juga kan ada juga tantangan bahwa ini tidak hanya masalah dunia malam, kemudian dunia prostitusi, tapi juga ada berhubungan dengan penegakan hukum. Nah, bagaimana tuh untuk mendapatkan sisi penegakan hukum yang bisa dibilang bahwa tadi Mas Awe bilang realistis juga gitu loh? Betul. Kita sudah menjalani riset dan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Betul. Polisi. Kita ngobrol gitu. Ternyata aksi dari infiltrate masuk ke dunia-dunia seperti ini tuh wajar gitu. Wajar. Banyak terjadi dari dikasih contoh sih waktu itu tukang bakso pun juga bisa, yang seperti kita tahu tukang bakso tuh banyak tiba-tiba adalah polisi, dan pelacur pun juga pernah ada. Gitu. Dan itu sering terjadi, sehingga karakter Nadia ini adalah bukan suatu yang ngarang-ngarang, tapi memang ada di Indonesia. Jadi memang benar-benar bahwa ini sebuah mendramatisi sebuah kenyataan yang ada sebetulnya. Betul. Tepuk tangan buat Mas Awi untuk kisah di balik persiapan. Tepuk tangan dong untuk rekan media untuk persiapan dari
Skandal 3 ini. Dari Mas Awes sebagai sang produser, kita menuju ke Bapak Sutradara yang nampaknya mendapat tantangan juga untuk mengeksplor dunia prostitusi. Sebuah hal yang, kalau tadi kan Mas Awes sangat cukup diplomatis ngomongnya, ya cukup sensitif ya. For some people emang sensitif sih sebetulnya itu, ya kan? Apalagi dengan baru pertama langsung, wow, tampilan visualnya sangat membuat mata membelalak. Apa sih tantangan paling utama setelah ketemu dengan produser, tim video, tim Skybelum juga untuk membuat dan mengeksplor semua konsep yang pengen ditampilkan di Skandal 3 ini? Sebentar, ini mic-nya nyala nggak? On ya? Cek. Pak Director, naikin dong mic-nya nomor berapa nih? Ini kok tulisan Arab sih? Empat. Cek. Mas Bro udah pakai saya dulu. Cek. 4 juga ya? Bukan kayaknya huruf ini kayak huruf hijaiyah. Oke, silakan. Oke, tantangan terbesarnya sebenarnya sih lebih ke pemain ya, terutama ke Sasa dan ke Al dengan adegan-adegan yang agak eksplisit itu agak lebih. Iya. Tapi bagaimana kita menyampaikan adegan seksualitas itu tidak jorok dan tidak porno tapi tetap sensual. Oke. Tetap ada kelasnya lah ya. Ya, ada kelasnya. Itu lumayan menantang sih. Oke. Dan kemudian bagaimana soal treatment dari sisi penyutradaraan dan juga ini kan pengambilan gambar juga cukup dinamis ya. Gak cuma masalah warna kemudian dari awal tuh ya, ini kayak lampu disco ya. Semuanya bling-bling semua dari awal. Wow. Yang pakai baju ataupun baju minim. Kemudian juga pergerakan kamera juga cukup dinamis tuh. Kemudian tiba-tiba langsung bayar ini berapa duit ya, helikopter lah segala macam. Itu mobil mewah bener-bener. Nah, bagaimana untuk mengambil sebuah karakter juga secara dari penyutradaraan untuk mengambil semua pergerakan supaya terlihat dinamis seperti itu? Sebenarnya saya lebih berpatokan dengan nggak beda jauh dengan Skandal 1 dan 2, jadi ada lebih melihat ke Skandal 1 dan kedua sebagai contoh sebelum-sebelumnya, jadi saya nggak mau terlalu jauh dari treatment sebelumnya, cuman saya coba lebih kombinasikan lagi dan lebih explore lagi sih dari sebelumnya sih, di situ aja. Oke, tepuk tangan buat Dom Darmo sebagai sutradara dari Skandal 3. The Final and Sexist, terima kasih banyak. Nanti kita akan berikan kesempatan juga buat rekan-rekan media yang pengen bertanya langsung pada para cast juga filmmakers dari Skandal 3 ini. Dan sekarang kita menuju ke bintang utama kita, Sasa Utari. Sasa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, alamin. Sasa, waktu pertama ini saya pribadi ya, pas melihat kamu di trailer Skandal 3, Sasa main sebagai prostitut nih. Mungkin rekan-rekan media, teman-teman yang sudah kenal Sasa sebelumnya dengan beberapa karakter yang dimainkan sebelumnya, kan kebanyakan tuh mainnya ngelucu lah, komedi, yang tim-tim yang kayak tim seru, cewek-cewek cantik yang gemes gitu loh. Tiba-tiba sekarang, ini kayak 180 derajat dari semua karakter yang pernah Sasa perankan. Ini Pak, jangan marah-marah. Aduh, udah. Sabar, bisa diselesaikan dengan baik-baik. Iya. Saya yakin itu fans MU. Ya, bukan, jangan bawa ke situ, beda. Ya, walaupun ada di video ya, ada di video itu ya. Tolong, kekecewaan jangan bawa ke sini. Tolong, jangan panjang lagi soal bola ya, Ibnu Jamil ya. Ingat, fokus pada sebagai seorang mucikari, bukan pemain bola. Mbak, thank you so much buat gimmicknya, tepat sekali timingnya, sesuai arahan Pak Director. Oke, pada saat menerima peran ini, apa tantangan pertama yang langsung Sasa muncul di kepala? Sebenarnya lebih ke ayah aku sih, karena ayah aku duluan yang baca kan sinopsisnya. Terus dia telepon aku, pada saat itu aku lagi di Malaysia. Terus ayah telepon, terus Ayah kamu tuh kayak manajer kamu sekalian apa gimana? iya, Oh bener? iya Oh, bener. iya. Terus dia kirimin sinopsisnya, terus dia cuma bilang, yang kayaknya enggak deh, ini soalnya ada desah-desahnya. Terus aku kayak pas baca kayak, oh wow, kayak, hah ini gue nih. Terus aku tanya lagi ke ayah, ini bener maksudnya ini Sasa yang jadi Nadia gitu. Terus dia bilang, oh iya gitu. Terus pas aku baca sebenarnya takut juga, cuman sosokan aja ke ayah kayak, ya lah namanya juga syuting, kan ya udah nggak sih, kan banyak orang gitu. Padahal sebenarnya deg-degan banget. Cuman begitu udah ketemu sama Busonya, sama Bang Dom juga. Awalnya Busonya
dua-duanya sih. Aku senang dan bersyukur banget bisa dikasih kesempatan untuk berperan sebagai Nadia. Karena sebenarnya balik lagi ya, produksi Indonesia mungkin udah terpaku sama zona nyaman ketika ada aktor atau aktris yang bermain di genre tertentu, misalkan kayak aku, misalkan genre komedi, mereka akan melulu menawarkan yang itu aja gitu, nggak berani keluar dari zona nyaman dan nggak mau ngelirik, nggak mau mencoba yang baru dan takut gitu, nggak mau melirik di luar sana. Sebenarnya banyak sekali anak-anak muda ataupun siapapun dari kalangan apapun yang punya skill atau talenta acting yang mungkin belum pernah ada gitu, dan sangat fresh, dan kenapa nggak berani untuk dicoba gitu. Dan ketika aku dapat tawaran ini, sekalian juga aku mau ngebuktiin kepada masyarakat luas juga bahwa Indonesia itu bisa menyajikan film ataupun series dengan pemain, terima kasih Bang Ibnu, saya simpan, bisa menyajikan ini aslinya keluar, jangan dipancing, jangan dipancing, bisa menyajikan film atau series dengan pemain yang nggak itu aja, karena kebanyakan pemain utamanya berkulit putih, berambut panjang, atau ada campuran keturunan mana gitu, selalu yang pokoknya cantik, standarisasi Indonesia lah. Tapi sekarang standarisasi kecantikan Indonesia udah semakin terbuka gitu, udah melirik bahwa yang hebat sekali. Dan menurut aku banyak sekali orang-orang, cewek-cewek ya terutama di luar sana, yang berkulit gelap seperti aku atau berambut keriting seperti aku, pengen gitu ngerasa diwakilin. Gimana kalau tadi ngomong pengennya gimana? Pengen gitu diwakilin, ngelihat ada aktris yang bisa bermain sebagai bintang utama tapi bergenre drama. Kayak maksud merasa terwakilkan, pasti seneng banget kan, kayak oh itu tuh ada juga yang kulitnya kayak gue atau rambutnya kayak gue, tapi bisa dapat kesempatan yang sangat bagus gitu, nggak harus selalu lucu, nggak harus dijadiin second lead terus gitu. Itu sih yang paling aku suka. Atau mungkin itu ada faktor karena sutradara Anda itu juga rambutnya keriting. Mungkin ya, sebenarnya kita ada darah sih Bang, darah keluarga. Mungkin Bang Dong feel relate. Tepuk tangan buat Zaza pada sore hari ini. Jadi menarik deh, Mas Awe, apakah itu jadi sebuah keunikan juga ya, unique selling point buat Skandal 3 dengan karakter uniknya Zaza sendiri sebagai pemeran utama? Ya betul, pada saat proses pencarian karakter Nadia ini yang memang sedikit agak lama, kita timbang-timbang, dan saya punya prinsip nggak harus putih kalau untuk jadi cantik. Itu yang pernah saya ngomong ke Bu Sonya, dan saat itu akhirnya kami memutuskan untuk Zaza adalah pilihan yang tepat untuk kita perankan menjadi Nadia. Asik, langsung ngomong tepuk tangan sekali untuk Zaza Udari. Dan Zaza terima kasih untuk jawaban nanti, kalau panjang lebar nanti pas doorstop interview ya. Oke, sekarang kita menuju ke Al-Ghazali. Tepuk tangan buat Al-Ghazali, pemeran Max, seorang nampaknya kayaknya sih emang jago teknologi, IT apa kayaknya emang, atau apakah ada hacker. Karakternya seorang Max itu kayak gimana sebetulnya sih? Karakternya cool. Oh ya cool, oke baiklah. Al banget sih emang ya. Tapi ada gak karakter lain yang menjadi sebuah keunikan si Max ini sehingga menjadi sebuah tiba-tiba dari seorang yang dia partner bisnis seorang prince, kemudian juga look cool, and then ternyata punya sebuah karakter bahwa dia juga seorang thinker. Nah, bagaimana seorang Al-Ghazali mengeksplor karakter tersebut? Jadi Max ini bukan orang yang cool doang, dia a lover, a criminal, dan brother. Mungkin juga berdarah dingin. Jadi ada campur aduk juga untuk memerankan Max. So jadi criminal, lover, and also bromance seorang prince ya. Oke, baiklah. Terus aku mendapatkan ini kayak aku breakdown dulu nih karakter Max itu kayak gimana. Ya. Aku coba mendalami, habis itu aku mencari inspirasi mungkin buat dikombin dengan Max. Nah, ada nggak sih referensinya untuk mengambil sebuah karakter? Kalau aku sendiri mungkin kalau film series kayak gini mungkin Godfather atau Peaky Blinders. Aku komplain ini aku sendiri. Oke, sebagai ya orang-orang bekerja dalam dunia hitam seperti ini ya. Gitu. Ada tantangan nggak juga untuk membangun chemistry dengan Zaza? Alhamdulillah. Zaza aslinya pas syuting jenaka nggak sih? Jenaka lucu. Lucu. Dia apa namanya yang penyanyi apa? Pencari suasana. Pencari suasana.
Icebreaker ya? Icebreaker, justru. Icebreakernya ketika Zaza itu ketawa, udah itu aja. Emang ketawa? Dia nggak perlu melucu. Ketawanya kan bisa. Coba tes aja ketawanya Emang Zaza. ketawanya? Coba Sa, ketawa Sa, dikit Sa. Satu, dua, tiga. Kalau kita kan haha, dia mangan. Mangan. Biasanya sambil gelek. Itu yang seru, lucu. Kok jadi istighfar? Maaf ya, balik lagi jadi mode Nadia dulu. Oh iya benar. Nggak apa-apa. Zaza ini Zaza yang asli ya. Apa mungkin sekarang juga sebagai bentuk buat Zaza sendiri adalah sebuah hits juga. Aku juga bisa horor waktu setan. Asli. Gimana? Ayo ketawanya? Enggak, udah disimpan. Oh, udah simpen ya kayak gitu. Nah, ada nggak dari Al juga tantangan dalam menjadi counter Max dalam skandal 3 ini? Mungkin dari selain darah pendingin, terus ketemu seorang Nadia yang sebelumnya Max tuh mungkin nggak pernah merasakan jatuh cinta. Terus ketemu Nadia kayak seseorang cewek. Kalau Max kan dunia prosesi mungkin dia melihat cewek itu semua sama. Oke. Ya udah cewek ini gampang sih pakai bla. Oh gila. Terus ketemu Nadia kok ada sesuatu yang beda gitu, kayak ini ada sesuatu tantangan yang mungkin Max suka yang bisa kejar. Oke. Mungkin itu yang buat ke tantangannya dari berdarah dingin, ketemu Nadia, ketemu Prince itu harus emosinya berbeda-beda. Beda-beda ya. Apalagi kalau sebagai rekan bisnis mesti cool banget. Betul. Dan ketemu dengan karakter Nadia tersebut. Bucin. Ya, bucin tolol katanya. Dia bilang bucin tolol. Tepuk tangan buat Al Ghazali. Dari Al kita menuju seniornya di skandal. Selamat sore Bapak Ibu Jamil. Ini benang merah loh. Dari awal ya, benang merah. Benang merahnya merah setan lagi ya. Setan merah maksudnya. Iya, kalau sebagai counter Prince dari season pertama, kedua, ketiga, Anda hadir selalu, paling setia. Tapi gimana? Kan dari season pertama, kedua, ketiga, ada nggak sih transformasi? Kan evil banget ya, evil dengan gayanya cukup flamboyan, namanya Prince pula, and then dengan tampilannya, looknya dari pertama, kedua, ketiga, sama kayak dari Mas Awe ataupun Abang Dom juga bilang bahwa ada tantangan juga di skala 3, the final and sexiest untuk mengembangkan karakter evil villainnya, antagonis seorang Prince gimana? Kalau ditanya tentang tantangannya 1, 2 itu untuk menuju ketiganya adalah merecall lagi pintu masuk untuk menjadi karakter Prince. Karena kan misalnya kayak pakaian gitu udah dipakai, terus coba lagi nih, ini jahitannya ke arah mana ya, ini gayanya gimana ya, cara bawainnya gimana ya. Nah begitu pas masuk ke 3 sebenarnya udah ada kerangkanya, udah dapet, tapi kan tetap aja itu semua harus disesuaikan dengan ceritanya, dengan lawan mainnya juga, dengan pakaian yang dipakai oleh Prince. Karena memang Prince ini orangnya flamboyan, dia seneng dandan. Flamboyan. Iya. Gengsi nggak tuh lo kata flamboyan? Flamboyan, oke. Iya, flamboyan dengan tampilannya. Dengan tampilannya dia stylish banget gitu, dan dia menurut dia harus up to date sama baju yang dia pakai. Begitu juga dengan setiap usaha yang dia punya, dia juga harus update dengan wanita-wanita yang dia koleksi. Oh iya. Ketemu dengan teman-teman baru di Skandal 3 ini, sempat nggak sih ada yang mereka nanya ke Ibnu Jamil, ini gimana nih sebagai menghadapi sang Prince ini? Karena Mungkin sebenarnya tuh skandal 1, skandal 2, sama skandal 3 itu semuanya beda rasa. Beda rasa gitu Iya. semuanya. Tapi yang paling gua seneng itu adalah pas di skandal 3, ternyata sutradara dan pihak produser juga mempercayakan gue bermain dengan seumuran semua. Oh iya. Dengan Sasa, jadi Gen-Z-nya gue tuh terjaga. Dapat lah ya. Iya. Oh Mas Nugi juga, iya dia bilang seneng ya kita akhirnya bisa main sama seumuran. Iya Mas, sama Mas, dia bilang gitu. Iya. Padahal kan ini ada diskriminasi umur ya di sini. Iya. Mereka mengiyakan karena aku durhaka. Kemenangan Ibnu Jamil pemeran Prince di Skandal 3. Dan sekarang saya menuju ke ibu polisi juga nih, Poppy Sofia. Ya ampun, halo, salut pemeran Nesa yang nampak sebagai gimana, mic-nya aman? Enggak dong, enggak gitu dong. Kita kan pernah sama-sama latihan diafragma. Coba. Halo. Nah, Poppy Sofia sebagai Nesa, Ya. sebagai bisa dibilang kalau tadi kita lihat di agak di pertengahan menuju akhir dari highlight episode pertama sebagai mentornya seorang Nadia.
Iya. untuk masuki dunia prostitusi. Iya, yang Jadi gelap banget. yang gelap banget. Apakah memang karakternya seorang Nessa itu emang sebelumnya pernah merasakan juga tugas dalam dunia prostitusi atau bagaimana nih? Sebenarnya untuk karakter Nessa sendiri memang belum pernah nyemplung ke divisi itu gitu. Itu divisi apa ya? Bercanda ya, itu yang kayak undergroundnya gitu ya. Iya. Tapi kan memang Nessa di sini karakternya dia adalah seorang IT, divisi cybercrime, dan Oh. memang tugasnya memang kebetulan kan bukan kebetulan sih, memang Nadia itu sudah disetting untuk melakukan misi ini gitu. Iya. Jadi aku memang jadi tutor gitu kan, dari melakukan hal-hal yang nggak biasa Nadia Iya, lakukan benar. gitu, kayak apapun lah yang ada di sini. Iya, gitu kan. benar. Ya seperti itu sih. Tadi pertanyaannya apa, maaf? Tadi. Tapi hanya Maaf ya. pintar sekali. Saya ini terlalu ketat jadi oksigen ke depan. Oke, gini. Biar kita move on ke pertanyaan berikutnya nggak apa-apa. Iya, kenapa? Dari karakternya dari perempuan ke perempuan, ada nggak sebuah pengembangan karakter secara emosional? Karena ini kan kayaknya gini, gue perempuan, even gue polisi, gue ngajarin jadi perempuan untuk jadi perempuan sebagai prostitusi, dan lu mesti kayak menjadikan diri lu buat laki-laki. Ada nggak sebuah pergulatan emosi dari seorang Nessa tersebut? Sangat ada, karena di satu sisi ini adalah tugas yang memang ya kita bertugas ya masing-masing ya. Iya. Nadia bertugas dan saya juga bertugas di situ. Di satu sisi kita harus benar-benar menyelesaikan misi ini dengan baik karena memang ini kan kita untuk negara. Iya, Tapi di sisi lain Nessa juga adalah seorang perempuan iya, berhati. iya, Walaupun Nessa ini karakternya dia tidak berkeluarga ya. iya. Tapi biar gimana pun dia melihat seorang Nadia itu seperti kayak sosok adik yang hilang gitu, seperti itu. Jadi kayak biar gimana pun Nessa juga adalah manusia yang berhati. Jadi ketika didelegasikan untuk bertugas ini, wah ini gue jeblosin orang ke kandang macan ini. Iya, iya. Sebenarnya pergolakannya agak banget gitu, seperti itu sih. Apakah nanti di episode berikutnya kita bisa melihat nih ada pergulatan emosi antara dua wanita di kepolisian ini dalam menjalankan tugasnya? Ada nggak? Kenapa maaf saya tadi diserang sama saya. Gak apa-apa, santai aja, santai. Ayo, Nih, teman-teman media kan baru melihat highlight episode pertama nih, ya kan? Nah tadi kan juga Poppy bilang bahwa ada nih nanti bagaimana pergulatan emosi dari dua orang wanita sebagai profesional, wanita polisi dalam juga sebagai seorang mentor, Iya. ya kan? Untuk menjaga adiknya sebagai wanita dan juga profesional. Bisa nanti kelihatan nggak di episode berikutnya perkembangan karakternya? Sebenarnya ada, itu pasti akan terlihat gitu loh Pak Imam. Iya, oke. Itu pasti ada, tapi makanya nontonnya itu kalau bisa jangan bajakan, cuma di video aja Benar. gitu loh. Itu Tapi saya Poppy Sofia, ya. Karena ada tindak pidananya loh, dan itu Betul. tugas kami sebagai polisi. Iya, Menindak betul. semua yang melakukan pembajakan. Betul, gimana Benar. Pak? Prince? Seperti itu ya. Aduh, oke terima kasih. Oke, silakan Poppy untuk narik nafas lagi, silakan. Sekarang thank you Poppy dan sekarang menuju ke Opa Rizky sebagai pemeran Irwan, mantan tunangan Nadia ya. Iya. Di sini belum kelihatan di besar pertama ya. Belum. Oke, nah ini sebuah misteri juga nih, bagaimana nanti kita bisa melihat bagaimana perannya si mantan. Kayaknya Nadia tuh kayaknya dulu perlu masalah ya. Penuh masalah, complicated kan? Iya. Kasian deh. Iya udah dapat kayak masalah dari penggelapan uang, kemudian masuk dalam dunia prostitusi. Ketemu ayahnya, Iya. ketemu sama siapa ini namanya? Irwan. Irwan karena laki, kalau perempuan Irwanti. Nah, boleh nggak secara singkat diberikan kepada rekan-rekan media juga teman-teman komunitas film pada hari ini karakter Irwan tuh seperti apa sih? Nanti bisa kita nantikan nanti di episode berikutnya. Oh oke. Irwan sendiri itu apa ya, dia baik hati ya waktu itu. Nah kalau Irwan itu mungkin mewakili Gen Z yang tidak baik ya. Mungkin dia brengsek ya sebenarnya. Oh, iya. Dia brengsek, manipulatif, narsistik juga gitu. Narsistik. Tapi kalau sama si Nadia. Nadia, ya. dia sayang. Iya nggak sih? Lah, sayang tapi abusive gimana? Wah, stop. Jangan dibuka semuanya ya. Nanti akan melihat bagaimana lebih kayak penyakit komplikasinya kehidupan seorang Nadia. Pokoknya ada satu spoiler tapi nggak spoiler juga. Pokoknya ada adegan sama Sasa sih gitu. Walaupun sudah Iya kan kelihatan dari trailernya kan ada Max sama dia gitu. Iya, iya. Irwan juga nggak boleh kalah.
Oke. Irwan Ada juga apa sih adegan. kalau boleh tahu? Nanti. Bang Dom, kasih kita syuting lagi ya Bang Dom. Kenapa Bang ya? Sini ada masalah internal apa nih yang mesti kita selesaikan di sini? Ada scene yang nggak jadi di syuting nih, padahal Irwan udah request. Request. Oh, request. Nggak bisa. Irwan kebetulan Sorry. Kebetulan Kayaknya gua dapat pesannya bahwa sorry, nggak ada nama jatah mantan tunangan, nggak ada ya. Iya. Udah ya, sorry banget. Pertama Pak Rizky pada sore hari ini. Dan saya pergi ke sebelah kanan saya atau sebelah kiri rekan media, sebelahnya Bang Awe. Tepuk tangan buat Nugi pada sore hari ini buat Nugi. Dino, Pak Polisi, apa kabar? Baik, baik. Ikutan ketemu kepolisian nggak sama Mas Awe waktu buat pendalaman karakternya? Ya sebenarnya kan kalau dari urutan kita ditanyain, Iya. di sini saya paling muda. Oh iya, paling muda dia. Di film series yang luar biasa ini Skandal 3 itu saya ngerasa di Ayomi. Di Ayomi, iya. Ya kebetulan ketemu dengan Mas Ibnu yang ternyata udah dari 1-2. Iya. Kita bisa brainstorming. Iya. Enak banget Pak. Enak ya, enak. Dari pertama kita reading, Mhm. saya ketemu dengan satu keluarga Skandal 3 yang menurut saya bikin saya nyaman untuk memerankan Dino yang ternyata Iya. ceritanya di dalam Skandal 3 ini adalah seseorang yang tersembunyi di dalam operasinya. Oke. Dia kabarnya screen, bintang 3, Bintang 3. jenderal polisi, Mhm. tapi nggak punya pasukan khusus, Oke. cuma punya Nesa Oke. dan punya jagoannya Nadia. Nadia. Disitulah gimana caranya mendeliver sebuah operasi yang sangat rahasia di luar dari jalurnya yang harusnya dilakukan oleh seorang jenderal Oke. untuk menemukan titik terang dari skandal 1, 2, dan 3 di ceritanya Prince ini, dan aku sangat-sangat terayomi Terayomi. dan polisi yang terbuang. Nah, ada persiapan khusus ya untuk mendalami peran sebagai polisi yang terbuang itu? Persiapan khusus adalah ngurusin rambut. Ngurusin rambut. Kenapa emangnya? Harus style begitu busanya bilang. Oke. Style. Pokoknya Komjen Dino nggak boleh kelihatan seger. Nggak ada. Pokoknya apa? Stres all the way. Kata Bang Dom, kita mesti gimana? Gimana karakternya Dino itu? Harus kusut terus. Harus kusut terus. Iya. Iya. Kayak cucian 3 hari ya, nggak kering-kering ya. Betul, dan memang ternyata ceritanya kusut banget. Jadi ini Kusut banget. cerita dari 1 tadi udah dilihat, itu akan kayak banyak lohe gitu. Plot twist yang menurut saya menjadi sebuah cerita yang nggak bisa berhenti nonton sampai habis. Oke, tepuk tangan untuk Dogi sebagai pemeran Dino Terima kasih. di Skandal 3. Dan sebenarnya saya menuju ke rekan media, saya yakin sudah nggak sabar pengen nanya dari kepada Poppy sendiri pun, ada nggak momen yang paling memorable? Ada. Momen yang memorable. Ada. Ada, ya. Sebenarnya yang kamu pengen tahu kan? Iya dong. Iya dong. Jadi gini, sebenarnya sih ada beberapa sih momen yang sampai sekarang tuh kalau inget tuh kayak ngakak banget gitu kan. Oke. Tapi ada satu momen yang ketika ada satu scene itu Nesa ngajarin Nadia untuk pakai high heels, catwalk. Sedangkan seorang Poppy Sofia Wages aja kadang-kadang kecekak. Nah, iya. Nah, Itu banyak sepatu boots motor ya. benar. Jadi Anak ada motor suruh pakai high heels. Jadi ada momen pas waktu off air gitu ya, off air apa pokoknya sebelum off air kayak siaran tuh kan. Sebelum take itu tuh beneran aku diajarin kamu ya. Kan kebalikan. Iya. Oke. Jadi sebelum take kasih tutorial dulu. Oh, ini Pas kalau- take baru Nesa kasih tutorial kata dia. Oh, jadi kalian tuh saling bertukar ininya, ilmu ya? transfer Knowledge transfer, iya. Karena itu tinggi banget dan kayak hak kecil. Tinggi banget kayak cita-cita ya. Ya begitulah pokoknya kayak semua orang tuh punya hak ya. Oke. Nah itu haknya Beda itu haknya itu. Iya, beda. Jadi yang membuat Poppy benar-benar masih teringat banget bahwa ternyata untuk memerankan seorang polisi mengajarkan pakai heels kepada adiknya sebagai anak murid tanda kutip, justru malah di balik layarnya dia diajarin baliknya. Seperti itu. Nah, kalau buat Mas Ibnu Jamil, Yes, padahal itu kalau Poppy nanya sama saya ajarin. oh iya. Tapi mungkin ada kebutuhan nggak ada. Ada scene baru nggak sih dengan Poppy dengan Kata Nesa? Dengan Poppy tidak ada seperti Tidak ada ya, no wonder. Sekarang mau direkrut gara-gara bajunya gini. Ya kan Prince? Bener, jarang-jarang yang pakai baju bling-bling ya Poppy ya.
Menarik kamu. Nah kalau Ibnu sendiri, Ibnu Jamil, dari pertama, kedua, ketiga, kalau bisa nih, kalau zaman sekarang tuh ada kan, kalau kita lagi seperti di sosial media ya, what can you say to your younger self dari seorang Prince yang season 3, apa yang bisa lo sampaikan kepada Prince season pertama? Petuah selalu menjalani kehidupan season 1, 2, dan 3. Petuah diberikan kepada Prince yang dulu yang masih ya mungkin belum seprofesional sekarang. Agak disuruh mungkin berkaca gitu kali ya, ngomong sama diri sendiri. Pertanyaannya mungkin begitu kali ya, untuk bilang, Prince lo harusnya begini. Oke. Mungkin ya kayak gitu ya pertanyaannya. Iya. Kalau kayak gitu lebih ke spiritual journey juga. Ada Agak bingung. Cuma yang jelas di sini memang Prince itu karakternya dia ambisius dan perfeksionis. Ya. Kalau dia udah pengen A, dia harus dapat A gitu loh. Dia Oke. harus mempertahankan apapun caranya, meskipun itu halal, haram, ataupun itu legal atau ilegal, itu nggak masalah buat dia. Yang penting gimana caranya supaya apa yang dia punya itu tetap bertahan dan harus bisa lebih bagus lagi dari sebelumnya. Itu Oke. Prince gitu loh. Oke. Apapun dia nggak peduli dengan orang sekelilingnya. Makanya dia di situ nggak punya hubungan percintaan. Sebenarnya Oke. dia tuh cinta sama dirinya. Wih. Dia tuh kayak apa tuh bahasa zaman sekarang? Narcissistic disorder. Narsistik, iya kayak gitulah. Yes, kayak gitu. NPD, seperti itu. Betul. Dia tuh sangat cinta sekali dengan dunianya dia. Jadi kalau buat mau dibilang Prince yang ketiga mau ngomong sama Prince yang pertama di season pertama, mungkin bilang, Prince, lo kalau emang udah suka lanjutin, tapi kalau lo ragu-ragu mending pulang. Udah kayak militer nggak tuh? Oh gila. Kalau ragu-ragu mending Anda pulang, tapi kalau Anda nggak ragu-ragu lanjutin. Ya either you go big or go home ya. Yes. Tepuk tangan buat Ibnu Jamil. Dari semua adegan-adegan yang cukup intens bersama dengan Zaza, mana yang paling menantang intensitasnya, membangun chemistry-nya? Sama gue ya. Enggak, ada. Lu jangan bikin gosip kok. Lu jadi maunya sama gua apa sama dia sih? Bingung. Coba lu, even di acara press con pun si mantan tunangan lu pengen incam aja. Oke, dari awal sendiri, dari semua adegan yang cukup intens dengan karakter Nadia tersebut, mana yang paling membuat lo bilang, wah ini PR banget, it's very challenging for you? Hampir semua sih. Oke, from all of them, which one is the most challenging moment? Most challenging scene? Mungkin di 1, 2, 3 belum ada. Oh, Belum ada. gitu. Cuman yang bisa aku bocorin mungkin areal balet. Itu di awal tuh ya? Ya, itu kita latihannya benar-benar hari H. Aha. Take-nya malam itu langsung, dan Iya. latihannya baru siang itu, hari itu juga. Oke. Nggak nyampe sejam latihan langsung. Langsung take? Iya. Dan kita nggak pernah coba areal ballet sebelumnya. Zaza itu nggak pernah, sebelumnya tuh nggak ada latihan. Langsung on the spot 1 jam sebelumnya. Iya. Itu karena emang dikerjain atau emang sangat tight Iya, banget kejutan deh, jadwalnya? pokoknya. Bang Dong. Tight banget sih memang. Oke. jadwalnya. Dan itu menjadi tantangan buat Zaza juga. Tantangan kita semua sih. Tantangan kita Ya semua. lu takut apa? Direktur lebih pusing tuh kalau gitu. Sebenarnya banyak sih, nggak cuma areal ballet aja. Nanti di episode-episode selanjutnya makin banyak tuh kelihatan adegan-adegan action, terus adegan jumpalitan, loncat sana, Aduh. loncat sini, dan banyak banget oleh-olehnya. Tiap pulang syuting Iya, ada iya. yang biru, ada yang luka, sempet kepegang silet juga. Banyak ya Bang Dom? Yang mobil kebalik gimana? Mobil puter-puter. Ada juga dengan seperti itu ya. Mobil kebalik itu Mas Rosa pikirnya aku udah nggak sadarin diri, karena itu beneran kita one take doang ya Bang Dom? Iya. One take. One take mobilnya diputer. Nah, Dikira Parosa, Sasa udah pingsan di dalam. ternyata. Karena pas di balik mobilnya kan mobil tua, jadi dia semakin turun dan kamera itu udah mau nempel sama apa namanya sama sama dashboardnya. Dashboardnya. Jadi makin turun kita makin kegencet dong, dan Iya, aku iya. nggak bisa keluar sebelum ditarik sama yang jadi kakak aku di situ. Oke, jadi semua adegan fisik tuh ada ya, action, Ada. sama dengan adegan sensual ya. Oh, batin kan gitu, batin. Ada juga. Batin. Batin. Oh, ada juga adegan batin ya. Yang ampun, teman-teman sekali lagi untuk para cast juga filmmakers dari Skandal 3 dan APK.